Assalamualaikum. Masih dengan saya Dewi Rohma. Jangan lupa support channel saya dengan klik subscribe agar kamu terus mendapatkan notifikasi tentang kisah-kisah seru, insight-insight baru selanjutnya. Terkadang tawaran promosi datang bukannya disambut dengan kegembiraan, namun dengan kecemasan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Begitu juga yang terjadi dengan kami. Setelah 2,5 tahun tinggal di Makassar, mulai mendapatkan lingkungan yang nyaman, mulai diterima di komunitas sosial, ya, mulai menyesuaikan diri, ya, makan enak. Yang dulu nggak bisa dimakan, akhirnya menjadi makanan favorit, yaitu palu mara, gitu ya. Kemudian sudah bisa makan sayur daun kelor, sayur kacang hijau. Ternyata dipromosikan untuk pindah ke luar pulau. Bukan hanya luar kota, luar pulau. Dari Makassar dipromosikan untuk pindah ke Papua. Nah, di awal pemberitahuan ini, kami sempat mengalami kegamangan. Mana yang mau dipilih? Tetap tinggal di Makassar dengan karir yang ya seperti itu, dengan penghasilan finansial yang seperti itu, namun di tengah keluarga yang support, di tengah lingkungan yang sudah bisa beradaptasi, atau pindah ke luar pulau yang masih benar-benar asing. Akhirnya kami sering berdiskusi. Dan disitulah mental block muncul, ya, khawatir keluar dari zona nyaman, khawatir tidak mendapatkan kondisi senyaman yang ada di Makassar. Kemudian mental block lagi, tentang apa? Tentang kepastian. Apakah di sana juga ada fasilitas seperti di Makassar? Apakah di sana apakah di sana juga ada kompor gas? Apakah di Papua juga ada kompor gas gitu ya? Nah, apakah di sana ada fasilitas kesehatan yang memadai? Mengingat kondisi anak pertama kami yang perlu untuk melakukan kontrol kesehatan. Ya. Kemudian mental blocknya lagi, khawatir dinilai jadi anak yang tidak berbakti karena meninggalkan orang tua. Jauh dari orang tua, dalam hal ini mertua, ya, orang tua dari suami saya. Kemudian mental block lagi, apa nanti di sana bisa diterima ya di lingkungan baru? Apa di sana nanti karir suami saya bisa meningkat ya? Apa dia bisa mengambil tanggung jawab itu ya? Di pikiran sadar merasa mampu, oh bisa nih, kita bisa nih, gitu ya, bismillah bisa. Tapi di pikiran bawah sadar, ternyata banyak sekali mental block yang menghambat. Lalu apa yang kami lakukan? Kami mencoba untuk memilah-milah dari mental block yang muncul itu, mana yang hanya sekedar ada di pikiran, ya, atau itu adalah kondisi yang nyata, itu fakta di lapangan. Nah, akhirnya kami mulai mencari informasi tentang kota Jayapura, Papua, itu seperti apa. Dan alhamdulillah ada teman kuliah kami, ya, ada dua teman kuliah kami yang tinggal di Jayapura, Papua. Kami bertanya kondisinya seperti apa. Oh, ternyata di sana adalah kota provinsi. Dan di sana juga sudah ada fasilitas kesehatan yang memadai. Kemudian di sana juga ada kompor gas. Emak-emak ya, jadi yang difikirkan seputar dapur, bagaimana tetap bisa masak, perut kenyang. Ya, kemudian di sana juga ada fasilitas perbelanjaan supermarket ya, yang cukup lah untuk kota provinsi, meskipun tidak sebesar yang ada di Makassar. Kami sering WhatsApp, kemudian kami mencari informasi juga di internet, seperti apa sih kota Jayapura ini? Dan kami mulai mencari-cari di mana nanti kami tinggal kalau kami menerima tawaran itu. Hingga akhirnya kami mendapatkan informasi yang utuh
bahwa kecemasan, overthinking tentang kota yang akan dituju itu kebanyakan hanya ada di kepala, di pikiran. Karena faktanya tidak semengerikan itu, ya, tidak semengerikan itu dalam bayangan yang harus keluar masuk hutan, tidak. Akhirnya kami memutuskan untuk mengambil promosi itu. Dengan pertimbangan apa? Dengan pertimbangan ketika kita mau mendapatkan hasil yang berbeda, kita perlu melakukan langkah yang berbeda juga. Nah, ini saya jadi teringat nih, ya, tentang apa yang Allah janjikan, ya. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum, ya, apabila bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, tekad inilah yang mendorong kami, akhirnya kami berhijrah. Berhijrah. Bukan hanya berhijrah secara niat dan pikiran, tapi berhijrah secara tempat tinggal. Kami ingin membuka peluang baru. Karena jika tetap tinggal di Makassar, maka karir suami saya, ya seperti itu, akan sulit untuk naik. Namun dengan mengambil promosi ini, peluang itu terbuka. Dan itu membuktikan bahwa suami saya bersungguh-sungguh dalam berkarir. Dan akhirnya kami pun mempersiapkan diri. Ini adalah suatu aktivitas yang cukup berat, ya, yang saya lakukan ketika harus pindah lagi. Yang sebelumnya dari Jogja, sudah dengan kenyamanan di Jogja, ya, pindah ke Makassar, akhirnya penyesuaian lagi, mengalami ketidaknyamanan lagi. Setelah nyaman, pindah lagi ke kota lain dan bersiap lagi dengan ketidaknyamanan yang lain. Akhirnya kita pindah. Dan anak saya ketika itu usianya sekitar 1,5 tahun. Saya masih ingat, bulan Juni tahun 2007, kami hijrah ke Papua, ke Jayapura. Dan sesampainya di Jayapura, ternyata kami dikejutkan oleh alamnya yang begitu indah. Masih di atas pesawat, kami sudah disuguhi dengan pemandangan yang begitu indah. Ketika turun dari pesawat, ternyata untuk sampai ke tempat tinggal kami yang memang sudah dipersiapkan oleh kantor, ya, hanya sekitar 1 jam. Dengan kondisi jalan yang mulus karena melewati jalan provinsi. Ternyata tuh kan tidak semengerikan itu, ya. Yang mengerikan itu di sini, di pikiran kita. Karena pikiran ini apabila sudah berpikir negatif, misalnya satu pikiran negatif, apabila ini tidak segera dikendalikan, maka dia akan mencari teman-temannya. Ya, dia akan mencari teman-temannya. Akhirnya semakin banyak pikiran negatif, kita biarkan hadir, datang. Setelah pikiran negatif datang terus, nah ini kan otomatisnya ketika manusia berpikir pada suatu hal itu, ya, pikiran negatif dulu yang hadir. Nah ini sudah dilakukan penelitian nih, ya, sudah ada penelitiannya, ya. Dari 60.000 lintasan pikiran yang hadir dalam setiap hari itu, ya, 60%-nya pikiran negatif. Nah begitu juga, ya, yang kami alami sebelumnya, pikiran negatif. Akhirnya jadi overthinking. Cemas berlebihan, takut tidak beralasan. Beruntung ketika itu bisa diredam. Dengan apa? Dengan mencari fakta-fakta yang mematahkan pikiran negatif itu. Hingga akhirnya berpindah fokus dari pikiran negatif ke fakta di lapangan. Menjadi pikiran yang positif. Bahwa ternyata di sana itu pun tidak semengerikan yang ada di pikiran. Faktanya seperti itu. Nah, ini memang perlu kita latihkan untuk mengalihkan dari pikiran negatif ke pikiran positif. Yang paling mudah adalah dengan mengendalikan nafas. Ya, pengendalian nafas. Tarik nafas panjang, hembuskan. Kita melakukan namanya
apa ya, melepaskan amigdala hijek gitu ya, melepaskan amigdala hijek itu, hingga akhirnya kembali lagi hipokampus mengambil peranan. Saat ini lo masih aman, besok belum terjadi. Apa yang mau dikhawatirkan? Kemudian prefrontal cortex mengambil tugas lagi atau menjalankan tugasnya lagi. Ayo kita cari faktanya seperti apa, datanya seperti apa. Si bijak muncul dalam diri. Akhirnya mental block itu dilepaskan dan optimisme hadir. Dan saya diizinkan, kami diizinkan untuk menikmati alam Papua yang indah. Cukup lama kami berada di situ, sekitar 7 tahun, dan sangat banyak untuk kami mendapatkan banyak perjalanan seru. Oke, kita lanjutkan ya di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, sejahtera. Saya Dewi Rohma.